Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pertolongan pertama. Apa sih itu pertolongan pertama? Pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Yang adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Tujuan pertolongan pertama: yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita. Yang kedua, mencegah cacat. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Dasar hukum: yang pertama, memberikan pertolongan, ada pasal 531 KUHP. Ini bisa teman-teman baca ya. Yang kedua, kerahasiaan, pasal 322 KUHP juga sama, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Persetujuan tindakan pertolongan: yang pertama, persetujuan yang dianggap diberikan atau tersirat adalah persetujuan yang umum diberikan dalam keadaan penderita sadar atau normal. Yang kedua, persetujuan yang dinyatakan adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau secara tulisan oleh penderita itu sendiri. Kewajiban penolong pertama: yang pertama, menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang di sekitarnya. Yang kedua, menjangkau penderita. Yang ketiga, mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Yang keempat, meminta bantuan atau rujukan. Yang kelima, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat sesuai keadaan penderita. Yang selanjutnya, membantu penolong yang lain, menjaga kerahasiaan medis penderita, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau dirujuk ke fasilitas kesehatan. Kualifikasi penolong pertama: harus jujur dan bertanggung jawab, profesional, mempunyai kematangan emosi, mampu bersosialisasi, kemampuan nyata terukur sesuai sertifikasi, mempunyai kondisi fisik baik, mempunyai rasa bangga. Alat pelindung diri, yaitu alat yang digunakan agar kita tidak tertular penyakit korban. Perlindungan diri tidak perlu mahal, contohnya sarung tangan latex ya, bisa ditemui di apotik. Masker penolong juga ada di apotik, kacamata pelindung juga sama. Nah, ini gambarnya. Selain APD, yang dalam melakukan PP kita juga memerlukan beberapa peralatan, contohnya kasa steril, pembalut gulung atau perban, pembalut perekat atau plester, gunting pembalut, bidai, pinset, senter, selimut, alkohol 70%, dan kapas. Mengenal fal anatomi dan fal dasar. Anatomi itu adalah ilmu urai tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk tubuh. Sedangkan ilmu fal yaitu ilmu yang mempelajari fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh, disebut fisiologi. Posisi anatomis adalah posisi di mana tubuh kita berdiri tegak, kedua lengan di samping tubuh, telapak tangan menghadap ke depan. 3 bidang hayal. Yang pertama, bidang medial. Bidang hayal yang membagi tubuh menjadi 2, yaitu kiri dan kanan. Yang kedua, bidang frontal. Jadi, bidang hayal yang membagi tubuh menjadi depan, anterior, dan belakang, posterior. Yang ketiga, bidang transversal, yaitu bidang hayal yang membagi tubuh menjadi 2, yaitu atas superior dan bawah inferior. Bagian tubuh manusia dilindungi oleh kulit dan diperkuat oleh rangka. Umumnya, tubuh manusia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kepala, tengkorak, wajah dan rahang bawah, leher, batang tubuh, dada, perut, punggung, dan panggul. Anggota gerak atas sendi bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Anggota gerak bawah, sendi panggul, tungkai atas, paha, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, dan kaki. Nah, selanjutnya yaitu penilaian korban. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menemui korban? Yang pertama,
ada penilaian keadaan dulu, yang kedua penilaian dini, yang ketiga penilaian fisik. Penilaian keadaan adalah pada saat sampai di lokasi kejadian, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menilai keadaan sekitar, apakah aman atau tidak bagi dirinya. Jika ragu, lebih baik minta bantu kepada orang dewasa. Ingat, amankan diri sendiri terlebih dahulu karena keselamatan penolong itu nomor 1. Yang kedua, penilaian dini. Langkah ini digunakan untuk menentukan korban karena penyakit atau cedera. Pada penyakit sebaiknya minta bantuan orang lain. Setelah itu, langkah yang kita lakukan adalah sebagai berikut, yaitu memeriksa respon. Yaitu ada 4. Awas suara nyeri tidak ada respon atau sering disingkat dengan ASNT. Memastikan jalan nafas terbuka dengan baik. Jika korban tidak respon, gunakanlah teknik angkat dagu tekan dahi. Jadi seperti ini, terus ditarik dagunya seperti itu ya. Untuk menilai pernafasan, setelah jalan nafas berjalan dengan baik, maka penolong harus menilai pernafasan korban dengan cara LDR, lihat, dengar, rasakan. Jadi korban dibaringkan, terus kita melihat dari atas sama melihat gerakan dari pernafasan dari perutnya seperti itu. Menilai denyut nadi. Ini kalau korbannya sadar atau tidak. Kalau korbannya sadar, diraba nadi di pergelangan tangan atau yang disebut dengan radial. Sedangkan kalau korbannya tidak sadar, nadi yang diperiksa adalah di bagian leher atau karotis di sini ya teman-teman. Hubungi bantuan. Jadi usahakan untuk segera minta bantuan rujukan. Kita bisa meminta bantuan kepada orang lain atau melakukan sendiri misalnya dengan telepon. Yang ketiga, penilaian fisik. Apakah ada perubahan, apakah ada luka, apakah ada nyeri ya jika ditekan atau ada bengkak pada korban. Nah, biasanya sering disebut dengan istilah PLNB. Ini untuk pemeriksaan lebih lanjut kondisi korban perlu dilakukan periksa yang lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kepala itu meliputi telinga, hidung, mata, mulut, terus leher, turun ke dada, ke perut, punggung, panggul, dan anggota gerak atas dan bawah. Pada pemeriksaan anggota gerak selain PLNB, juga lakukan pemeriksaan gerakan, sensasi, dan sirkulasi yang sering disingkat dengan GSS. Untuk materinya cukup sampai di sini dulu. Kalau nanti teman-teman ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan via WA. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.